Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun suasananya diliputi oleh gerimis, tetapi kita semua masih tetap setia dengan jamiah kita setiap bulan ini untuk bertemu dan bersilaturahmi di antara warga Kebon Baru. Ini kita syukuri karena sudah sekian bulan, 300-an kali jamiah ini terselenggara dan selalu dihadiri oleh sebagian besar anggota jamiah di Kebon Baru ini. Meskipun tetap ada beberapa di antara kita yang berhalangan. Pada malam hari ini saya ditodong untuk memberikan tausiah. Saya tidak tahu apa yang harus disampaikan, tetapi saya ingat dengan satu ayat Al-Quran, kalau nggak salah di surat Ali Imran, ada satu kalimat yang cukup menarik bagi saya, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ada satu pengakuan dari seorang hamba yang menyatakan bahwa ya Tuhan kami, sesungguhnya apa yang Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Sementara kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang kita lihat itu, ngapain sih Tuhan bikin begini? Ngapain Tuhan bikin hama, bikin tikus, bikin ruwet aja, bikin nyamuk, bikin orang jahat, bikin pencuri, bikin pemabok, bikin preman. Kenapa Tuhan begini? Sementara kita diajarkan untuk mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang Kau ciptakan itu sia-sia. Tentu saja Tuhan tidak salah berbicara seperti itu dan menuntun kita untuk bicara seperti itu. Karena kalau kita mencoba memahami lebih dalam tentang apa-apa yang kita sesali dalam kehidupan ini, satu contoh, kita nyamuk di musim hujan ini banyak nyamuk, kita jengkel juga. Masa Tuhan menyuruh kita gak ada yang sia-sia di dunia ini? Nyatanya ada nyamuk, kita jengkel, kita pakai shovel, pakai autan, pakai nyamuk bakar, pakai baygon, bikin ribet kan. Tapi kalau kita mencoba berpikir secara lebih objektif ya, bahwa ternyata hadirnya nyamuk itu sudah memberikan makan kepada jutaan masyarakat. Betapa dengan hadirnya nyamuk itu tumbuh produksi obat nyamuk, ada sovel, ada segala macam baygon. Itu menimbulkan kesempatan kerja bagi semua orang di Indonesia ini. Mungkin di Indonesia sendiri ada jutaan orang-orang yang terlibat dalam industri anti nyamuk. Kalau saja hari ini karena penyesalan semua orang di Indonesia ini, ya Allah jengkel banget dengan nyamuk, bikin DB, bikin malaria, bikin tidur nggak nyenyak, lalu semua orang istighosah seluruh Indonesia ini mohon dilenyapkan nyamuk dari Indonesia, dan kebetulan dikabulkan oleh Allah. Nggak lama lagi, mungkin sebulan, pabrik-pabrik obat nyamuk tutup, baygon tutup, sovel tutup, kingkong tutup, dan otomatis jutaan rakyat Indonesia akan kehilangan pekerjaannya. Inilah, maka kemudian kita memahami benar juga ya, Allah mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah itu. Kita mungkin ya kita secara subjektif ya kita jengkel aja. Tapi kalau seorang pegawai sovel atau pegawai baygon, karyawan baygon masih jengkel dengan nyamuk, ini kebangetan. Padahal dia hidup dari nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk dia nggak hidup.
Itu banyak hal, termasuk juga tikus, hama, wereng, dan lain sebagainya. Ternyata semuanya tidak sia-sia. Bukan kita mengharapkan manfaat dari nyamuk itu, tetapi efek samping dari keberadaan nyamuk itu ternyata sudah menghasilkan pekerjaan yang bagaimanapun juga itu dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dunia kerja itu dibutuhkan. Betapa pertumbuhan masyarakat dunia juga di Indonesia ini sangat dahsyat. Indonesia sekarang sudah 270 juta, sudah 2 kali dari lagunya Oma Irama. Kita ingat 135 juta, itu baru berapa tahun yang lalu. Bang Gopir apa itu waktu siaran di Watonia? 135 juta, sekarang 270 juta, baru berapa tahun? Mungkin ya sekitar 25 atau sampai 30 tahun yang lalu lah Oma Irama bicara begitu. Nah 30 tahun yang akan datang, apakah mungkin penduduk Indonesia ini menjadi 500 juta? Itu sangat mungkin sekali. 30 tahun yang akan datang, mudah-mudahan Pak Gopir masih bisa menyaksikan 30 tahun yang akan datang, itu akan menjadi 500 juta penduduk Indonesia. Dan betapa dibutuhkan dunia kerja yang berlipat-lipat. Insya Allah nanti akan banyak lagi varian-varian hama, varian-varian penyakit juga yang justru menimbulkan peluang kerja, peluang industri untuk menangani penyakit-penyakit itu atau hama-hama itu. Jadi Allah betul-betul tidak sia-sia. Hadirnya nyamuk, hadirnya corona, baik yang varian apa, kemudian varian apa lagi, sekarang ada varian apa lagi, semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu betul-betul tuntunan Allah untuk kita ucapkan. Kita menyadari bahwa semuanya tidak ada yang sia-sia. Bahkan nih, termasuk adanya para penjahat, adanya para maling. Di Kebun Baru ini beberapa waktu yang lalu juga ada maling. Itu tidak sia-sia juga. Allah memang menggerakkan salah satu atau sebagian dari penduduk dunia ini untuk menjadi maling. Betapa kalau tidak adanya maling motor, itu ya polisi mungkin berkurang ya. Peluang untuk menjadi polisi itu berkurang karena di Indonesia ini tiba-tiba maling motor nggak ada semua. Kemudian orang-orang yang bekerja di misalnya di alarm, kunci ganda, kemudian teknologi-teknologi yang untuk menyelamatkan motor itu, mereka akan kehilangan pekerjaan. Begitu juga industri yang memproduksi alat-alat keamanan untuk motor. Jadi kalau adanya maling itu ternyata tidak sia-sia juga. Allah sengaja ciptakan untuk menciptakan kerjaan. Ya, semuanya. Jadi kenapa Allah kemudian mengatakan, mendidik kita, mengajari kita Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu disertai dengan satu kesadaran bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Apapun yang diperbuat oleh Allah adalah semuanya dalam koridor Rahman dan Rahim. Tidak ada Allah itu benci kepada kita. Tidak ada Allah itu nyengiti gaweane dewek. Tidak. Saking kita beli ngandel, kita beli merasakan bahwa Allah sedang menyayangi kita, sedang mengasihi kita. Bahkan ketika sedang sakit pun sesungguhnya Allah sedang menyayangi kita. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita diingatkan untuk menyadari bahwa semuanya itu digerakkan oleh Allah. Subhanaka, engkaulah yang menggerakkan semua ini, termasuk yang menggerakkan pencuri, pencoleng, dan menggerakkan hama-hama itu. Faqina adzabannar. Dan ketika kita menyadari bahwa semuanya yang menggerakkan Allah,
kita tinggal menerima saja dengan ikhlas, dengan ridho, maka kita akan terhindar dari siksaan. Artinya kita oke, ya Allah, saya siap menerima apapun yang Engkau timpakan kepada kami. Subhanaka faqina adzabannar. Dengan kita menyadari semuanya Allah yang menggerakkan, sabbaha itu menggerakkan, faqina adzabannar, maka diri kita ini akan terhindar dari siksaan, dari perasaan tersiksa, karena kita sudah menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ini kesadaran semacam ini hanya akan bisa dicapai oleh seseorang yang senantiasa yadhkurun dan yang senantiasa yatafakkarun. Mereka-mereka yang sadar dalam kehidupan ini, selalu sadar bahwa dirinya itu siapa, kemudian mereka juga yang selalu yatafakkarun, selalu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini, ayat-ayat Allah yang ada di sekitar semesta ini, kebesarannya, kehebatannya, kecanggihannya, itu akan bisa mencapai kesadaran semacam itu. Siapa mereka? Mereka adalah ulul albab, orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, yang senantiasa yadhkurun dan yatafakkarun. Begitu saja, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa membuka pertanyaan juga, karena pasti akan gelagapan kalau ditanya sama Pak Gopir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.